Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asraf Rena Amrullah. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai karakteristik mekanik material. Presentasi ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah mekanika bahan. Lanjut. Untuk materi yang akan kita bahas, untuk yang pertama adalah Poisson ratio atau rasio Poisson. Untuk definisinya yaitu Poisson ratio adalah nilai perbandingan dari regangan arah transversal terhadap regangan arah longitudinal yang searah dengan pemberian gaya terhadap material tersebut. Semua material yang diberi gaya baik ditarik maupun ditekan akan mengalami perubahan bentuk atau deformasi. Deformasi akibat tarik diasumsikan sebagai positif, sedangkan deformasi akibat tekan berasumsi negatif. Maka Poisson ratio dapat ditulis dengan persamaan rumus sebagai berikut. Untuk yang pertama adalah V sama dengan D transversal per D aksial, atau D epsilon Y per D epsilon X sama dengan D epsilon Z per D epsilon X. Sebagai catatan, pada umumnya material memiliki rentang Poisson ratio antara min 1 sampai 0,5. Namun terdapat pengecualian terhadap material dengan sifat yang stabil, isotropis dan elastis. Material tersebut bisa memiliki nilai Poisson ratio antara 0 sampai 0,5. Sebagai contoh, pada karet memiliki Poisson ratio mendekati 0,5. Lanjut. Untuk ilustrasi sebagai contoh, berikut adalah ilustrasi dari suatu elemen kubus dari material yang diberikan regangan tarik. Material tersebut akan meregang ke arah positif searah dengan arah pemberian tegangan, dan meregang ke arah negatif dari arah yang berlawanan. Bisa dilihat pada contoh gambar di samping. Sebagai catatan, dari kubus tersebut terdapat penambahan panjang pada arah X delta L dan pengurangan panjang arah Y dan Z delta L aksen. Lanjut. Untuk rumus besaran persamaan yang digunakan sebagai berikut. Untuk rumus regangan yang terjadi, D epsilon X sama dengan dx per X, atau D epsilon Y sama dengan dy per Y, atau D epsilon Z sama dengan dz per Z. Kemudian ada rumus integrasi dengan definisi Poisson ratio. Negatif V integrasi L ke L plus delta L sama delta X per X sama dengan integrasi L sampai dengan L min delta L aksen, ada dy per Y sama dengan integrasi L sampai L min delta L aksen dz per z. Kemudian didapat hasil persamaan sebagai berikut: 1 plus delta L per L pangkat min V sama dengan 1 min delta L per L. Untuk nilai delta L dan delta L aksen dengan hasil yang sangat kecil didapat solusi sebagai berikut: V sama dengan delta L aksen per delta L. Lanjut. Berikut adalah studi kasus. Untuk studi kasus dengan melakukan pengamatan pada jembatan Suramadu, Surabaya, Madura. Sebagai contoh, ketika kendaraan melewati jembatan tersebut, besi pendukung atau penyangga pada bagian konstruksi atas jembatan mengalami perubahan atau deformasi. Untuk deformasinya ada arah transversal dan deformasi arah longitudinal. Besi penyangga mengalami regangan ke arah positif searah dengan gaya yang terjadi. Lanjut. Untuk contoh soalnya, sebuah batang terbuat dari bahan dengan panjang 2 meter, lebar 40 mm dan tebal 20 mm. Diberi gaya aksial tarik sebesar 160 kN pada arah panjangnya. Kemudian cari perubahan panjang, lebar dan ketebalan panjang. Jika diketahui nilai E atau elastisitas sama dengan 200 GPa dan Poisson ratio adalah 0,3. Kemudian diketahui nilai B sama dengan 40, T 20,
E 200 GPa sama dengan 200 GPa sama dengan 200 dikali 10 pangkat 3 N Newton per milimeter kuadrat, dan P 160 kN atau 160 dikali 10 pangkat 3 N. Untuk Poisson's ratio adalah 1 per M atau sama dengan 0,3. Lanjut, untuk pengerjaannya yaitu adalah perubahan panjang. Untuk delta I sama dengan PI per AE sama dengan 160 dikali 10 pangkat 3 N dikali 2 kali 10 pangkat 3 per 40 kali 20 dikali 200 kali 10 pangkat 3 sama dengan 2 mm. Untuk regangan linear, epsilon sama dengan delta I per I sama dengan 2 per 2 kali 10 pangkat 3 sama dengan 0,001. Untuk regangan lateral, 1 per M dikali I sama dengan 0,3 dikali 0,01 sama dengan 0,0003. Maka untuk perubahan lebar adalah delta B sama dengan B dikali tegangan lateral sama dengan 40 dikali 0,0003. Hasilnya adalah 0,012 mm. Untuk perubahan tebal, delta T sama dengan T dikali tegangan lateral sama dengan 20 kali 0,0003. Hasilnya adalah 0,006 mm. Lanjut, untuk pembahasannya 2 adalah modulus elastisitas atau bisa disebut adalah modulus Young. Untuk definisinya, elastisitas merupakan kemampuan suatu objek untuk kembali ke bentuk awalnya setelah suatu gaya eksternal atau dari luar yang diberikan sebelumnya berakhir. Jika benda dapat kembali ke bentuk semula, maka benda tersebut bisa dikatakan elastis. Namun jika benda tersebut tidak kembali ke bentuk semula, maka disebut plastis. Kemudian untuk modulus elastis atau modulus Young adalah besaran gaya yang bekerja pada luas menapang tertentu untuk meregangkan benda. Secara sederhana, modulus elastisitas merupakan rasio perbandingan antara tegangan terhadap regangan. Nilai modulus elastisitas menunjukkan tingkat elastisitas pada suatu benda. Bisa dilihat pada gambar berikut. Untuk rumus persamaan modulus elastisitas atau modulus Young. Modulus elastisitas atau modulus Young menunjukkan perbandingan antara tegangan terhadap regangan linear. Rumus modulus elastisitas diturunkan dari rumus tegangan dan regangan. Untuk rumus persamaannya sebagai berikut. E atau elastisitas sama dengan tegangan per regangan atau delta per E atau sigma per E sama dengan E per A di per delta L per IO sama dengan FIO per A delta L. Jadi nilai E dirumuskan sebagai FIO per A delta L. Sebagai catatan, besaran nilai modulus elastisitas dipengaruhi oleh jenis material itu sendiri. Semakin besar nilai modulus suatu benda, semakin sulit pula benda tersebut untuk meregang atau memanjang. Begitu pula untuk sebaliknya. Lanjut, untuk studi kasus pada modulus elastisitas, studi kasus pada sebuah beton silinder yang diberi gaya tarik N. Nilai modulus elastisitas dari beton sendiri adalah 20 dikali 10 pangkat 9. Nilai elastisitas atau E dapat terjadi apabila gaya yang diberikan belum melampaui batas elastis benda tersebut. Bisa dilihat pada gambar di sini. Sebuah beton silinder diberi gaya aksial P, tarik, kemudian mengalami regangan. Lanjut, untuk contoh soal, sepotong kawat homogen panjangnya 1,5 meter dan luas penapangnya 4 mm persegi. Ketika ditarik dengan gaya 120 Newton, mengalami perubahan panjang 3 mm. Tentukan nilai modulus elastis dari kawat tersebut. Untuk yang pertama, diketahui L0 sama dengan 1,5 M, A-nya adalah 4 mm kuadrat, F 120 Newton, DL 3 mm atau 3 dikali 10 min 3 meter. Lanjut, untuk yang pertama yaitu menghitung tegangan. Rumusnya adalah F per A sama dengan 120 di per 4
kali 10 min 6 sama dengan 30 kali 10 pangkat 6 Newton per meter persegi. Untuk regangannya adalah dl per lo. L0 sama dengan 3 dikali 10 min 3 per 1,5 sama dengan 2 kali 10 min 3 meter. Untuk modulus elastisitas sendiri adalah sigma per E. Jadi adalah untuk perhitungannya adalah 3 dikali 10 pangkat 6 per 2 kali 10 pangkat min 3. Hasilnya adalah 15 dikali 10 pangkat 9 Newton per meter persegi. Dari rumus penyelesaian di atas ini, nilai modulus elastisitasnya adalah 15 dikali 10 pangkat 9 Newton per meter persegi. Lanjut, untuk pembahasan kita yang ketiga adalah Hooke's Law atau hukum Hooke. Untuk definisinya, Hooke menemukan bahwa pertambahan panjang bekas yang timbul berbanding lurus dengan gaya yang diberikan. Untuk lebih lanjut, pertambahan panjang bekas sangat bergantung pada karakteristik dari bekas tersebut. Tiap bekas memiliki karakteristik yang ditetapkan sebagai tetapan gaya dari bekas tersebut. Bisa dilihat pada gambar di sini. Kemudian lanjut, secara umum persamaan yang dapat dinyatakan sebagai rumus aturan Hooke adalah F sama dengan K dikali delta X. Sebagai keterangan, K adalah konstanta gaya bekas dengan satuan Newton per meter, delta X adalah pertambahan panjang bekas, satuannya meter, dan F adalah gaya pada bekas. Lanjut, untuk hukum Hooke untuk susunan bekas. Untuk susunan seri, pada susunan seri persamaannya adalah F total sama dengan F sama dengan F1 sama dengan F2 sama dengan F3. S total adalah X sama dengan X1 sama dengan X2 sama dengan X3. Maka untuk rumusnya adalah 1 K seri sama dengan 1 K1 sama dengan 1 K2 sama dengan 1 K3. Untuk B, susunan paralel. Pada susunan paralel persamaannya adalah F total sama dengan F sama dengan F1 sama dengan F2 dan sama dengan F3. Untuk X totalnya adalah X sama dengan X1 sama dengan X2 sama dengan X3. Maka untuk rumus persamaannya adalah K seri sama dengan K1 sama dengan K2 sama dengan K3. Jadi lihat untuk perbedaan pada susunan seri dan susunan paralel. Untuk rumus persamaannya yaitu perbedaannya adalah untuk seri ada 1 per K seri. Untuk susunan paralel dinotasikan sebagai K seri tanpa ada 1 per. Lanjut, sebagai studi kasus penerapan hukum Hooke menggunakan program aplikasi susunan bekas dalam panjang asumsi L0, kemudian diberi gaya F sebesar 100 Newton. Program aplikasi tersebut otomatis dapat menunjukkan nilai konstanta sebesar 200 Newton per meter dan perpanjangan bekas dengan notasi delta X serta menunjukkan animasi perubahan pada gambar bekas dalam program tersebut. Bisa dilihat pada gambar di sini. Untuk yang bernasi warna orange adalah gaya yang diberikan sebesar 100 Newton. Kemudian untuk yang berwarna biru adalah nilai regangannya adalah 200 Newton per meter. Untuk contoh soal, sebuah bekas mengalami suatu pertambahan panjang 0,25 meter. Setelah diberi gaya, jika nilai konstanta didapat 400 Newton per meter, hitung berapa gaya aksial yang bekerja pada bekas tersebut. Untuk yang diketahui adalah delta X sama dengan 0,25, untuk K-nya adalah 20 mm. Untuk perhitungan gaya pada bekas adalah F sama dengan K dikali delta X. Untuk nilai K-nya adalah 400 dikali delta X 0,25. Hasilnya adalah 100 Newton. Jadi nilai gaya aksial yang bekerja pada bekas tersebut adalah 100 Newton. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.